والسلام على سيدنا محمد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama di malam hari ini kita tetap basahi lisan kita dengan terus memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan karunia, rahmatnya, hidayah, taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Hidayah untuk melengkapi aktivitas kita beribadah puasa seharian, yang melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Alhamdulillah. Shalawat serta salam tidak lupa marilah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah, bulan Ramadan dinamakan salah satunya adalah bulan maghfirah. Maghfirah artinya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bulan Ramadan dinamakan sebagai bulan maghfirah? Ingat hadis Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza dakhala Ramadan," ketika masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka selebar-lebarnya daripada pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghulqat abwabun nar, ditutup serapat-rapatnya daripada pintu api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sufidat asyayatin, setan-setan yang sering mengganggu kita dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa bisa berbuat apa-apa di bulan suci Ramadan. Artinya hadis ini secara harfiah bahwasanya kesempatan kita di bulan suci Ramadan untuk berbuat amal soleh sebanyak-banyaknya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam hati kita sebagai orang-orang yang beriman. Kalau sudah namanya pintu daripada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam diri kita orang-orang beriman, mudah melaksanakan ibadah puasa, mudah melaksanakan sholat tarawih, mudah membaca Al-Quran, mudah mengeluarkan sedekah, dan mudah mengerjakan amalan-amalan soleh lainnya. Makanya sia-sia kalau seandainya kesempatan ini tidak dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Kerja boleh sibuk, ibu-ibu di rumah tangga boleh repot dengan pekerjaan di rumahnya, anak-anak boleh main sepuas-puasnya, sibuk dengan budaya sekolah, tapi diingatkan, Pak, Bu, ini bulan Ramadan, jangan disia-siakan kesempatan kita. Belum tentu bulan tahun yang akan datang kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kesempatan jangan disia-siakan. Ada syukur kita kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat sehat walafiat kepada diri kita, karena Allah telah memberikan usia sampai berjumpa bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah. Satu hari sebelum masuk Ramadan ada tetangga kita yang dipanggil tahlilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebelumnya keinginannya bisa pengen bertemu dengan bulan Ramadan, tapi Allah yang hendak lain. Ada begitu? Ada.
Tetangga saya 1 hari sebelum masuk Ramadan meninggal. Sedih apa sedih? Sedih luar biasa. Keluarganya tuh ketika bulan Ramadan tiba sampai detik hari ini masih terus mengenang tuh. Sepeninggal salah satu anggota keluarganya yang telah tiada 1 hari sebelum masuk bulan Ramadan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu bulan Maghfirah ini harus kita capai. Bulan ampunan bagi kita orang-orang yang beriman. Tiada kesempatan lain kecuali bulan suci Ramadan. Maghfirah berasal daripada kata ghafarah, artinya menutupi. Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan menutupi dosa-dosa kita dan menutupi daripada aib-aib kita, efek dan kita berbuat dosa. Beda dengan kafarah. Kafarah berasal dari kata kafarah, artinya menutup. Tidak tanpa pakai i di belakangnya, tidak ada cuma 1 huruf di belakangnya. Kalau kafarah menutup artinya Allah hanya mengampuni dosa kita, tapi efek dari kita berbuat dosa masih ada. Contoh, orang berbuat zina. Kalau Allah kasih maghfirah kepada orang tersebut, maka Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah hilangkan daripada efek-efek dari perbuatan dosa berupa zina. Mungkin bisa dikatakan timbul penyakit, Allah hilangkan penyakit kelamin. Tapi kalau Allah cuma berikan kafarah, maka Allah ampuni itu orang yang berbuat zina, hanya menutupi daripada dosanya, tapi efek daripada perbuatan dosanya, misalkan timbul penyakit kelamin, tetap ada. Di kesempatan kita ada 3 cara nih, Pak, Bu. Masih banyak hadis yang lain agar kita bisa termotivasi diri kita dengan 3 amalan ini. Insya Allah yang namanya maghfirah akan kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah puasa. Puasa sebagai penghapus dosa-dosa kita. Kata Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Dan siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa yang lalu. Itu yang pertama. Makanya kita puasa kudu benar. Jangan cuma nahan lapar dan haus, sia-sia, harus dibarengi dengan amal soleh. Kemudian amalan yang kedua kata Rasulullah, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menegakkan sholat di malam bulan Ramadan, sholat tarawih, sholat witir, betul. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan buka dosa-dosa yang lalu-lalu. Itu yang kedua. Yang ketiga, amalan apa yang bisa kita menghapuskan daripada dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan? Yang ketiga, kata hadis Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang bangun malam di malam Lailatul Qadar, salat tarawih, salat witir, tahajud dan selebihnya yang lain-lainnya, iman dan ihtisaban, dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampunkan daripada dosa-dosa kita yang lalu-lalu. Subhan. Yuk sama-sama pesan daripada Ketua DKM Al-Hidayah. Jangan sampai kita belum sampai setengah daripada bulan Ramadan kita udah loyo boleh, tapi semangat ibadah tetap ada sampai di penghujung akhir Ramadan, sehingga yang namanya maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua akan kita raih sama-sama. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.